Baik, kembali lagi dengan saya. Sebelumnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat subuh untuk Pak Tamsir dan teman-teman sekalian. Nah, kali ini kembali lagi dengan paper review di mata kuliah SI 605 Large Scale Data Management. Di sini dengan saya sendiri lagi dan lagi, yaitu Hanela Pratiwi Ambarita dengan NIM 1223032 dan saat ini sedang berkuliah di Prodi Sistem Informasi ITHB. Baik, sebelumnya kita akan melanjutkan ke paper 2, yaitu masih agak mirip tapi berbeda, yaitu Big Data Karakteristik, Arsitektur, Teknologis, dan juga Aplikasi. Untuk profilnya sendiri bisa dilihat yang ada di PPT yang sudah saya share, yaitu mengenai eh, yang sudah saya sebelumnya kasih tahu, dan penulisnya sendiri ada Wisam Akader, Musa Amem Amin, and Bilal Ismail Ahmed, di mana mereka sendiri ada di Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, this International University Erbil, Iraq. Dan yang kedua, Department of Information Technology, Faculty of Science, this International University Erbil, Iraq. Nah, di sini juga saya mengakses dari adanya paper review ini tuh, dari adanya paper ini tuh dari 21 April 2026. Nah, sebelumnya, pernah nggak sih kita semua sadar setiap hari tuh kita scroll TikTok, nonton YouTube, atau belanja di e-commerce? Sebenarnya kita tuh sedang menghasilkan data nggak sih? Misalnya saat kita nonton video sampai habis atau skip, itu semua direkam sebagai data. Bahkan Google tuh bisa memproses sekitar 20 petabyte data setiap harinya. Nah, dengan adanya data jumlah sebesar itu tentunya tidak bisa lagi diolah dengan cara manual, tradisional, atau yang biasa aja. Disinilah Big Data menjadi penting. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana Big Data Characteristics, Arsitektur, Technologies, and Application. Kita masuk latar belakang. Nah, perkembangan teknologi digital itu membuat data terus meningkat dengan sangat cepat, seperti jumlah data dalam berbagai sektor seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, dan telekomunikasi, sehingga diperlukan teknologi khusus untuk mengelolanya. Nah, misalnya nih, kita setiap hari kita membuka TikTok atau Instagram, kita kan menghasilkan data mulai dari apa yang kita tonton, like, sampai berapa lama kita melihat suatu konten. Nah, data sebesar ini perlu dikelola dengan adanya sistem khusus, yaitu Big Data. Oleh karena itu, Big Data hadir sebagai solusi untuk mengelola dan menganalisis data dalam jumlah volume besar, supaya guna untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi. Kira-kira adanya penelitian itu kenapa penting ya? Nah, seiring meningkatnya volume data dari berbagai sistem digital, diperlukan teknologi yang mampu mengelola dan menganalisis data secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman tentang karakteristik, teknologi, dan tentunya penerapan big data serta memberikan gambaran jelas tentang penggunaannya dalam mengelola data berskala besar. Kemudian kita akan next ke tujuan penelitian paper review yang kedua ini, di mana di sini juga saya membaginya menjadi 4. Yang pertama menjelaskan karakteristik umum atau utama dari big data. Yang kedua membahas arsitektur sistem big data. Yang ketiga mengkaji teknologi yang digunakan dalam pengolahan big data ini dan menjelaskan penerapan big data itu dalam berbagai bidangnya. Dan ditemukan juga research gap-nya dari paper 2 ini, yaitu meskipun banyak penelitian membahas big data, sebagian besar hanya berfokus di teknologi tertentu tanpa menjelaskan secara lengkap nih keterkaitan atau hubungan antara karakteristik big datanya, arsitektur sistem, dan bahkan ke teknologi pengolahan datanya. Oleh karena itu, adanya penelitian ini sangat bermanfaat dong dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai berbagai dan bermacam-macam aspek-aspek yang ada. Next, di sini ada beberapa penelitian yang tentunya akan dijawab dari adanya paper review ini. Yang pertama, apa saja karakteristik utama Big Data? Teknologi apa saja yang digunakan dalam sistem Big Data? Dan bagaimana sih penerapan teknologi Big Data dalam berbagai bidang?
Dan dilanjut ke metode penelitiannya, metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan adanya beberapa kajian dari berbagai penelitian terkait teknologi mengenai big data, sehingga penulis bisa menganalisis berbagai sumber untuk memberikan pemahaman yang tentunya lebih komprehensif mengenai teknologi big data. Mungkin kalau di paper sebelumnya kita membahas dari definisi kan. Nah, kita sudah mengetahui nih definisi dari big data itu sendiri, yang tentunya kita lanjut dan step up ke beberapa knowledge yang sebelumnya kita nggak tahu, yang nantinya sekarang akan dikupas tuntas. Oke, kemudian dari penelitian tersebut dibagilah menjadi beberapa bagian. Di sini kita masuk dulu ke karakteristiknya. Nah, Big data memiliki 4 karakteristik utama yang disebut 4V. Nah, sebelumnya ada 5V, sekarang 4V, di mana pertama itu ada volume, yaitu jumlah data yang sangat besar. Ini tuh mengacu pada jumlah data yang besar dari berbagai sumber seperti internet, media sosial, dan juga perangkat IoT. Contohnya, di sekarang ini tuh jutaan orang mengupload foto dan video setiap hari, bahkan nggak setiap hari, setiap jam atau detiknya di media sosial. Yang kedua, yaitu ada velocity, di mana di velocity ini nunjukin kecepatan data dihasilkan dan juga diproses, bahkan bisa terjadi hampir secara real time. Nah, dari kecepatan yang data diproses ini tuh, aku punya contoh. Misalnya, saat kita upload video ke TikTok, dalam hitungan detik sudah bisa dilihat oleh orang lain. Canggih bukan? Yang ketiga ada variety, di mana di variety ini tuh atau variasi, big data terdiri dari berbagai jenis data yang sebelumnya mungkin sudah saya jelaskan di paper yang pertama. Nah, masih sama jenis datanya itu seperti teks, gambar, video, email, dan juga data sensor. Nah, di variety ini tuh eh, semuanya terbagi menjadi beberapa jenis. Dan yang terakhir ada veracity. Nah, untuk veracity itu berkaitan dengan tingkat keakuratan dan kualitas data yang sering mengandung noise atau ketidakpastian. Nah, contohnya itu mungkin ada berita palsu atau fake news atau data yang nggak akurat. Nah, jadinya tuh hal tersebut perlu dianalisis, disaring sebelum, salah, sehingga data tersebut tuh perlu disaring dahulu yang kemudian akan dianalisis dan akan menghasilkan sebuah informasi seperti yang sebelumnya sudah saya bahas di paper yang pertama. Oke, lanjut. Kita masuk ke arsitektur. Oh, sebelum masuk ke arsitektur, mungkin di sini aku bakal memperlihatkan karakteristiknya sendiri ya. Di sini bisa dilihat ada scale dari big data ini sendiri, yaitu volume, scale of data, variety, different forms of data, ada velocity, yaitu analysis of data, dan yang terakhir ada veracity, uncertainty of data. Dan selanjutnya, bisa dilihat juga di sini ada number of connected device worldwide, di mana setiap tahunnya ternyata meningkat. Dari 2012, 8,7, ke 2013, 11,2, 2014, 14,4, 18,2, ada di 2015, ada di 2015, dan 2016 ada 22,9, kemudian naik di 2017 28,4, naik lagi di 2018 menjadi 34,8, selanjutnya naik kembali di 42,1 pada tahun 2019, dan data terakhir yaitu ada di 2020 50,1. Selanjutnya kita next ke yang kedua, yaitu ada arsitektur. Nah, arsitektur big data itu umumnya menggunakan teknologi seperti Hadoop Distributed File System atau disingkat dengan HDFS dan juga MapReduce untuk menyimpan serta memproses data dalam jumlah besar. Nah, HDFS ini berfungsi sebagai sistem penyimpanan terdistribusi yang mampu untuk menyimpan data dalam skala besar pada banyak server. Berarti multi server ya teman-teman. Sedangkan MapReduce itu merupakan model pemrograman yang digunakan untuk memproses sebuah data secara paralel dengan membagi pengerjaan menjadi proses map dan juga reduce. Dan juga dengan adanya arsitektur ini, data dapat diproses secara lebih cepat dan juga efisien dalam lingkungan komputasi terdistribusi. Nah, untuk mengelola data sebesar itu tuh digunakan
kedua hal tersebut, HDFS dan juga MapReduce. Nah, kalau misalnya biar lebih gampang ini, HDFS itu bisa kita bayangkan seperti Google Drive, tapi dalam skala yang jauh-jauh lebih besar dan juga tersebar di banyak server. Nah, sedangkan MapReduce itu seperti misalnya kita kerja kelompok. Nah, tugas besar ini dibagi ke beberapa bagian yang nantinya dikerjakan oleh beberapa teman-teman atau bisa dibilang bagi-bagi tugas. Lalu kemudian hasilnya digabung karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk pengumpulan penugasannya seperti itu. Setelah aspek yang ke satu tadi adalah karakteristik dan yang kedua arsitektur, kita akan masuk ke selanjutnya. Nah, bisa dilihat gambar arsitektur ini dulu sebelum ke arsitektur ya. Di sini tuh bisa dilihat ada gambar yang memberitahukan mengenai adanya proses di HDFS, di mana yang pertama ini misal di input HDFS terdapat 3 split. Tetapi 3 split tersebut tuh mempunyai cara yang sama, di mana dari split kemudian di mapping dan lanjut di sort lagi. Nah, di sini bisa dilihat dari split 0, split 1 sampai split 3 tuh mereka terbagi menjadi 3 bagian. Jadi nggak disatuin gitu. Jadi kayak 3, 0, 1, 2, 3, terus disatuin enggak. Tetapi mereka tuh disatuin terlebih dahulu di split, mereka dipisah terlebih dahulu menjadi beberapa bagian di split ini. Di mana split 0, kemudian map, terus di sort, akhirnya menghasilkan sebuah data. Terus yang kedua, split 1, mapping, dan selanjutnya di sort lagi menjadi berarti sort split kedua. Dan yang ketiga tuh ada split 2 di map dan juga menghasilkan eh, sort split yang kedua. Nah, sehingga terdapat 3 split. Nah, split itu dihitung dari 0 sampai ke selanjutnya. Terus kemudian semua source tersebut di-copy dan menjadi merge, di-merge terus sudah gitu digabung. Nah, bisa dilihat kan penggabungan itu terjadi ketika semuanya sudah di-mapping dan di-sort dan di-copy dan di-merge. Jadi menghasilkan sebuah data yang tentunya akan menjadi sebuah informasi yang bervalue nih bagi beberapa halayak. Nah, selanjutnya setelah di-merge, disatukan, maka akan di-reduce map tersebut. Dan selanjutnya akan menjadi part 0 dan akhirnya di HDFS replication. Nah, bagian output HDFS ini terdapat setelah adanya eh, step di copy. Setelah di copy, lanjut ke bagian output HDFS-nya. Di outputnya juga tidak hanya sekedar output, teman-teman, tapi di output ini juga terdapat beberapa step-step, step by step yang tentunya dikelola supaya nantinya tetap tujuannya sama untuk mendapatkan sebuah informasi yang bervalue. Wah, dari sini saja sudah ketahuan ya teman-teman kalau ternyata big data itu sangat penting loh untuk diaplikasikan. Secara arsitekturnya sendiri sudah membuktikan bahwa adanya big data ini sangat memberikan sebuah efisiensi dan juga efektivitas. Seperti itu teman-teman. Baik, mungkin selanjutnya kita bakal next. Kita next ke teknologi. Nah, big data ini menggunakan berbagai teknologi untuk menyimpan dan juga memproses data dalam jumlah besar. Beberapa teknologi yang digunakan antara lain ada HDFS dan Amazon S3, di mana kedua teknologi tersebut tuh untuk penyimpanan data serta Hadoop, Hive, Qlik, HBase, dan juga Cassandra untuk pemrosesan data. Mungkin untuk lebih lanjutnya bisa dibaca-baca lagi mengenai beberapa hal tersebut seperti teknologi dan juga penyimpanannya. Nah, selain itu, Big Data juga memanfaatkan NoSQL database, cloud servers, parallel computing, dan distributed computing untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data. Nah, berbeda dengan database biasa, teknologi itu memungkinkan datanya itu diproses di banyak komputer sekaligus, di multi server, sehingga agar lebih cepat dan juga efisien. Wah, ternyata Big Data sendiri ya yang udah efisien, memerlukan lagi sebuah pengefisienan, sehingga ternyata sangat inovatif ya teman-teman semuanya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang mungkin biar lebih mengerti deh, karena sudah adanya pengaplikasian. Nah, di aplikasi ini Big Data mempunyai berbagai penerapan dalam berbagai bidang, antara lain ada bisnis. Kita memakai 4 bidang yang sebelumnya sudah dibahas di persatu ya. Ada bisnis, kesehatan, pendidikan, dan juga pemerintahan. Untuk bisnis sendiri, Eee, untuk menganalisis perilaku pelanggan dan juga meningkatkan strategi pemasaran, yang tentunya hal ini akan menguntungkan dong bagi para owner-owner. Dan yang kedua ada kesehatan, di mana untuk kesehatan ini tuh untuk menganalisis data medis dan juga peningkatan pelayanan kesehatan. Pendidikan untuk analisis data, pembelajaran, dan pengembangan sistem pendidikan. Contohnya, eee, di Institut Teknologi Harapan Bangsa dong. Dan yang keempat ada pemerintahan untuk mendukung pengambilan keputusan dan juga meningkatkan pelayanan publik. Nah, teman-teman, big data ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aku mau mengasih salah satu contohnya deh. Nah, contohnya itu misal Netflix. Netflix itu menggunakan big data untuk merekomendasikan film sesuai kebiasaan kita. Eh, Mungkin kebiasaan menonton kita ya di Netflix. Dan di e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia nih, kita sering melihat adanya rekomendasi-rekomendasi produk. Nah, itu juga hasilnya dari adanya big data. Wah, sangat bagus ya ternyata big data ini. Bahkan ya teman-teman, Google Maps juga loh bisa memberikan rute tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas secara real time. Misal kita lagi ada di Pati Ukur nih, terus kita mau ke daerah Ciumbuluit. Nah, di situ tuh dengan otomatis Google Maps bahkan memberikan lokasi sebelum kita ke Ciumbuluit itu kita di mana sih? Itu secara real time. Ternyata hal sehari-hari yang mungkin kita nggak tahu termasuk ke big data. Lebih tepatnya masuk ke pengaplikasian big data. Lalu tentunya dari adanya penelitian atau paper review ini terdapat analisis dan juga kesimpulan. Tapi sebelumnya saya akan memberikan sebuah perbandingan nih dari paper pertama. Jika dibandingkan dengan paper pertama, paper ini tuh fokusnya tuh lebih ke teknologi seperti Hadoop dan juga MapReduce. Bukan hanya sebuah konsepnya. Jadi kita lebih step up tentunya ya dari paper sebelumnya. Nah, oke, kita langsung aja deh masuk ke analisis dan juga kesimpulan. Sebelumnya saya akan menggeser dulu. Nah, dari paper ini tuh dianalisis ya, menjelaskan teknologi big data secara teknis, seperti Hadoop dan juga MapReduce. Namun masih bersifat konseptual karena tentunya lagi dan lagi, dan sayangnya sekali tidak menyertakan sebuah implementasi langsung, serta pembahasan keamanan juga privasi data itu masih terbatas. Nah, selain analisis, saya juga memberikan sebuah kesimpulan. Ternyata, big data ini merupakan teknologi yang sangat penting dalam pengelolaan data berskala besar. Dengan penggunaan teknologi seperti Hadoop dan juga MapReduce, data itu dalam jumlah besar dapat diproses secara lebih efektif sehingga dapat memberikan manfaat bagi berbagai sektor, bidang, dan juga organisasi. Nah, itulah analisis dan kesimpulan yang bisa saya berikan dari adanya penelitian ini. Tapi tidak hanya di analisis kesimpulan saja, saya juga mempunyai sebuah insight dari adanya eh, penelitian ini. Dari pembahasan ini tuh bisa dilihat ya bahwa big data bukan hanya soal data yang besar, tetapi juga bagaimana teknologi digunakan untuk mengolah data tersebut agar menjadi informasi yang berguna. Mungkin kita masuk ya ke slide-nya. Nah, paper 2 ini memberikan insight bahwa big data sangat bergantung pada teknologi yang digunakan, khususnya teknologi berbasis distributed system dan juga parallel computing. Penggunaan teknologi seperti Hadoop, HDFS, dan juga MapReduce menunjukkan kalau pengolahan data di skala atau volume besar itu memerlukan sistem yang mampu bekerja secara paralel dan juga terdistribusi. Sehingga insight penting dari paper ini tuh apa ya? Nah, insight pentingnya itu bahwa tantangan big data itu tidak hanya di jumlah data, tetapi pada kecepatan pemrosesannya dan juga kompleksitas datanya, sehingga diperlukan teknologi yang efisien untuk mengelolanya. Nah, teman-teman, ternyata di sini juga bisa kita lihat ya, ternyata nggak cuma mengenai konsepnya aja yang kita perlu tahu.
ataupun seperti yang sebelumnya saya sudah bilang pengelolaannya juga. Tetapi ternyata dibutuhkan sebuah kecepatan pemrosesannya juga supaya lebih terciptanya tujuan kita mengenai efisiensi dan juga efektivitas, juga kompleksitas dari datanya supaya terdapat efisien gitu, efisiensi dan efektivitas di pengelolaannya. Jadi ini tuh challenging banget ya untuk pengaplikasiannya sendiri. Tidak hanya tahu, tetapi juga memang mengerti dan memahami dan juga mempraktekannya. Karena tanpa adanya praktek, eh, sebuah knowledge akan ya biasa-biasa saja. Tapi nggak biasa-biasa saja, tapi lebih baik diaplikasikan supaya lebih mengetahui dan juga lebih tahu cara men-solve sebuah problem dari adanya pengaplikasian yang sudah dilakukan. Oke, jadi intinya data yang banyak tidak selalu langsung berguna. Yang membuatnya berguna itu adalah bagaimana kita mengelolanya atau mengolahnya. Seperti yang kita lihat di kehidupan sehari-hari, Netflix, e-commerce, dan juga Google Maps, semua itu memanfaatkan big data untuk membantu kita. Oleh karena itu, pemahaman tentang big data menjadi sangat penting di era digital saat ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Tamsir atas penunggaan paper ini sehingga saya mengetahui mengenai lebih lanjut tidak hanya tentang konsep tetapi juga tentang teknologi dan pengaplikasiannya yang membutuhkan beberapa server lain untuk membantu adanya kecepatan dan juga efisiensi big data ini sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih.